pertanyaannya begini, Allah tetap mengasihi manusia. Tetapi mengapa masih banyak manusia memberontak terhadap Allah? Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Kenapa selalu masih ada orang yang memberontak? Pertanyaannya begitu. Mungkin orang yang memberontak itu tidak mengetahui bagaimana caranya mengikuti firman-firman Tuhan itu. Itu adalah salah satu kesulitan manusia itu. Kalau dia sadar akan kasih Allah itu, mungkin dia tidak akan berontak. Dia akan mengikuti seperti kita. Kita inilah, kita mengikuti perintah-perintah Allah dan kita mengasihi. Kita buktikan bahwa kita juga berdoa, kita ikut gereja, dan kita ikut diskusi. Kita juga mendengarkan seluruh firman-firman Tuhan. Itulah kita yang tidak memberontak. Kalau orang yang memberontak, berarti orang yang tidak mengetahui akan firman-firman Tuhan ini. Jadi dia tidak bisa mungkin mengetahui. Itu kira-kira pendeta. Kenapa manusia itu memberontak? Tuhan itu Maha Pengasih. Dia tidak memaksakan, tetapi dia memberikan hak memilih untuk kita manusia. Tinggal terserah kita. Kita mau menurut atau memberontak. Jadi karena dikasih pilihan, manusia itu ya yang bebal, jadi tetap memberontak. Tapi karena kalau kita menurut seperti pelajaran ini, karena kita mengasihi Tuhan, kita menurut kepadanya. Tapi ada orang yang tidak mengasihi, karena manusia sendiri ada yang tidak mengasihi dirinya. Bagaimana dia mengasihi Tuhan kalau dirinya sendiri dia tidak kasihi? Itu mungkin jawaban dari kami. Boleh, mungkin ada yang lain? Baik, Pak Pendeta, sedikit mau coba jawab kenapa masih banyak yang berontak, akan tetapi Allah terus mengasihi kita. Ini terlihat sekali dalam penjelasan sekolah sahabat kita yang sudah dibawakan Bapak Bako tadi, di dalam Ulangan 6 ayat ke-7 ini, sedangkan ini adalah khotbah pertama dari Musa di bangsa Israel. Dikatakan bahwa, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lihat konteks ayat ini adalah, sesungguhnya kalau kita mau mendidik bangsa Israel ini, yang dikatakan bahwa harus berulang-ulang, dikatakan bahwa tidak hanya sekali saja Musa berkhotbah, tetapi di dalam keluarga dikatakan bahwa mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah inilah makanya kenapa bangsa Israel bisa berontak. Kadang-kadang saya melihat bahwa tidak diulang-ulang firman Tuhan ini kepada anak-anak ataupun keluarga di bangsa Israel. Nah, kenapa dikatakan bahwa alasan Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak di setiap kesempatan ialah karena keluarga merupakan tempat pertama anak menerima nilai-nilai kehidupan, di antaranya nilai sosial, etika, kasih, dan rohani. Jadi pada saat ini kenapa masih banyak yang berontak, inilah karena firman Tuhan juga jarang diulang-ulang di rumah kita masing-masing. Artinya seperti yang memang luar biasa sekali rumah tangga Advent ini, setiap hari kita harus renungan pagi, setiap hari kita harus renungan malam atau yang lain. Nah, itulah perintah Musa di sini, kita berulang-ulang, harus diulang-ulang. Jadi tidak hanya di hari Sabat aja atau tidak hanya sekali saja kita mendengarkan. Akan tetapi pada saat ini memang banyak nilai-nilai seperti ini yang ditinggalkan, makanya manusia banyak yang berontak. Dan banyak juga yang tidak mengasihi Allah karena pemberontakan ini. Kenapa kita juga tidak mengasihi? Karena kalau kita sekarang melihat sering mendengar bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi banyak di antara kita juga hanya mengenal begitu saja, tidak mendalami bagaimana kita mendalami kasih Allah itu, seperti yang dijelaskan Bapak Bako tadi, bahwa kita harus mengetahui bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak mengerti, kita hanya sekilas saja, dan itu menganggap bukan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, otomatis kita pasti akan berontak. Maksudnya berontak dalam hal ini kita akan keluar dari jalurnya. Mungkin itu sedikit tambahan Pak Pendeta. Oke, jadi terima kasih. Salah satu pelajaran yang penting kita lihat dari pelajaran ini,
walaupun manusia memberontak melawan Tuhan, Tuhan tetap mencintai manusia. Inilah hebatnya Tuhan itu. Jadi watak Tuhan itu menunggu kita manusia kapan kita sadar bertobat. Jadi kalau kita mendengar suaranya, kita akan selamat. Jadi kalau kita tidak mendengar terus-menerus atau terus-menerus menolak kasih Allah itu, ya kita akan binasa. Jadi keadilan, kasih, dan hukum bercium-ciuman bersama-sama di salib. Jadi dia terus menunggu dan menunggu kapan kita sadar. Jadi bukan begitu kita berdosa langsung dibinasakan. Tidak, Allah itu sangat panjang sabar. Tetapi jangan kita permainkan panjang sabarnya itu. Jadi biarlah kita sadar. Jadi watak Allah itu menunggu kapan Anda dan saya sadar. Dan kalau kita mendengar, menurut dia, oleh karena kita respon kasih sayangnya, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita terus-menerus menolaknya, ya bukan Tuhan yang tidak mengasihi, kita yang menolak terus-menerus. Jadi jangan nanti, Allah itu tidak kasih kalau begitu. Tidak. Justru dia kasih, dia adil, dia lakukan ini semua, tapi kita masih ditunggunya. Walaupun begitu besar dosamu dan dosaku, dia siap menunggu kita. Datanglah anakku kepadaku. Aku mau agar engkau selamat. Jadi tidak ada rencana Allah untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Mengapa binasa? Karena enggak mau diselamatkan. Kira-kira begitu. Pak Bako. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ilustrasi yang bisa masuk pada pola pikir kita untuk membuka wawasan kita apa arti daripada kasih itu. Barangkali ada lagi yang lain? Adalah lebih mudah untuk mengasihi Allah ketika segala sesuatu itu berjalan dengan baik-baik saja dalam hidup kita. Namun bagaimana seandainya segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau itu tidak berjalan dengan baik sesuai kita harapkan? Jadi dijawab dulu sama Nyonya Roma. Silakan. Mungkin saya bisa jawab ya. Memang dalam kehidupan kita ini kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Tetapi kita harus selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Itu satu-satunya ya. Jika kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita yakin kita bisa bangkit kembali. Sebagaimana dikatakan, hidup ini kalau mulus-mulus aja, nggak ada, ya bagus aja. Mungkin ya kita lupa justru akan Tuhan. Tetapi karena kita sering jatuh bangun ya otomatis kita kembali ke firman Tuhan kembali. Karena kalau kita membaca firman Tuhan itu, yakinlah, sering ya seperti saya dalam duka saya yang saya jatuh sampai jatuh, nyungsep dikatakannya, baca aja firman Tuhan. Sering kita hanya buka begini, langsung ada jawaban firman Tuhan itu. Jadi memang hidup ini harus berwarna. Jadi jangan kita harus hanya menerima terus yang baik di dalam kehidupan ini. Tetapi saat kita jatuh, saat kita menerima cobaan itu, kita datang kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan berikan jalan. Jadi secara manusia ya, secara ini, seperti saya tidak punya uang, contohnya ini. Saya tidak punya uang, tapi saya bisa pergi kemana-mana. Dengan uang yang di tangan saya itu, saya tidak bisa pergi naik pesawat, tetapi ada yang memberikan tiket. Ini satu contoh ya. Jadi yakin dan percaya, kalau kita selalu dalam masalah kehidupan, kita lari kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, yakin akan ada jalan keluarnya. Jadi jangan kita hanya menerima yang baik-baik saja dalam kehidupan ini, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita datang bersyukur kepada Tuhan, kita datang memohon kepada Tuhan, yakin dan percaya, pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan juga mengatakan, mari yang lelah letih, datanglah kepadaku.
dia akan meringankan beban kita. Jadi kalau kita memang sudah baca dan ulang, nempel dia. Jadi kita, walaupun kita jatuh, kita bisa bangkit. Dan kalau kita jatuh itu satu ujian. Dalam sekolah kita ujian, kalau kita lulus, kita akan naik kelas. Demikian juga di dalam kehidupan ini. Dalam cobaan yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Dan bawa itu dalam doa, dan yakin dan percaya dengan janji Tuhan, kita akan lepas dan liwatkan itu masalah itu semuanya. Amin. Ya, kira-kira begitu Pak Pendeta. Mungkin saya juga agak sama juga jawabannya. Karena kalau ada orang yang memang terhimpit beban, marilah kepadaku, akan ku selamatkan, katakan, akan kuberikan keringanan. Ya itu aja sebenarnya kita harus pikirkan. Marilah kepada kita, selalu diundang oleh Tuhan. Jangan salah. Kalau kita punya beban, kita diundang oleh Tuhan. Itu ayat itu undangan Tuhan. Bagaimana kita bisa meminta, mohon kepada Tuhan supaya kita diringankan beban kita itu. Itu saja mungkin Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya bukan mau menambahi. Jadi sudah pas memang kita punya jawaban. Jadi ini tergantung kepada kita punya pengalaman di dalam perjalanan sekolah kehidupan. Ya, bahwa sebenarnya bahwa persoalan tidak pernah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dengan seizin Tuhan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik oleh karena ya keinginan kita atau juga oleh karena ya si setan, ya kan, itu akan Tuhan izinkan. Tetapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, ya, tetaplah kita mengasihi Tuhan. Karena terkadang, saudaraku, yang tanpa kita sadari, di dalam kesusahan, kesulitan itulah ada pertolongan. Ingat perjalanan umat Israel. Karena kita belajar umat Israel. Ya. Nah, kata Shema ini, saudaraku, adalah sudah dimulai ketika mereka dituntun dari apa? Ya, dari tanah Mesir, Shema, ya. Di mana Shema itu dalam bahasa Ibrani adalah dengar. Ya, dikatakan Shema Israel, Adonai Elohu, Adonai Echad. Ya, dengarlah bangsa Israel bahwa Allah itu Allah kita Esa. Hanya dialah satu-satunya yang memberikan ya pertolongan, memberikan penyelamatan, memberikan penebusan, tidak ada yang lain. Ya. Nah, artinya ketika kita menghadapi masalah hanya ada satu. Kita punya apa? Kita punya kunci jawaban. Ya, dalam tanda kutip kalau kita ya di bangku pendidikan ada kunci jawaban. Bila mana sudah kita temukan kunci jawaban, wah, saudaraku, begitu apa? Begitu senang kita ya di dalam menghadapi ujian yang sulit itu. Ya kan? Nah, jadi hanya dialah kunci jawaban kita. Sekalipun sulit, ya, sekalipun ada persoalan kehidupan, tetap kita mengasihi Allah. Ya, banyak lagu Sion mengatakan, dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Ya kan? Dan memang kita harus apa? Ya harus menyatakan kasih Allah kita walaupun dalam keadaan terpuruk. Ya, itu sesuai dengan kita punya pengalaman masing-masing. Terima kasih. Jawaban tadi tentang pertanyaannya Pak Pendeta. Bagaimana seandainya segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Jadi manusia mungkin hanya bisa berencana, tapi apakah rencana kita akan berjalan sesuai dengan harapan kita atau tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, itu adalah kehendak Tuhan. Kita hanya mampu berencana sebenarnya. Berencana dan kita lakukan sebaik mungkin. Tapi ada hal-hal di luar kendali kita yang mungkin itu akan mempengaruhi hasil dari rencana kita. Jadi, kalaupun ternyata hasil dari rencana kita tidak sesuai dengan harapan kita, dengan rencana dan rancangan yang sudah kita buat, ya karena kita memulainya dalam nama Yesus, kita harus bisa menerimanya. Kemudian, bagaimana kita bisa mengasihi kalau ternyata rancangan yang kita sudah buat dengan harapan yang begitu tinggi, ekspektasi yang begitu tinggi, supaya bisa berhasil ternyata gagal, hancur, dan sebagainya. Kita bisa belajar dari namanya sejarah. Sudah
contoh kalau saya gitu ya, sudah berusia 37 tahun. Sepanjang 37 tahun mengenal Tuhan, apa saja sih yang sudah saya pelajari tentang Tuhan? Apa saja yang sudah saya terima atas kebaikan-kebaikan Tuhan gitu. Ya kalau kita mau mengingat sejarah perjalanan kita bersama Tuhan, kita akan bisa mengasihi Tuhan, walaupun di depan situ rencana kita nggak sesuai. Gitu. Jadi karena kita sudah pernah berjalan bersama Tuhan, kita selalu mengingat waktu berjalan bersama Tuhan, masa-masa 37 tahun ke belakang nih, untuk menjadi bekal pada saat kita punya rencana kita ke depannya. Makanya kan di dalam Ulangan kan Musa katakan harus kau ceritakan berulang-ulang supaya sejarah perjalanan berjalan bersama Tuhan itu tidak hilang. Kita tetap punya iman yang tetap dikuatkan karena kita sudah tahu, kita sudah pernah berjalan dan kita masih ingin berjalan ke depan bersama Tuhan, walaupun ternyata rancangan yang kita kira itu baik, ternyata Tuhan tidak berkenan terhadap rancangan itu. Itu sih, jadi mungkin karena orang bisa bilang faith gitu ya, faith, iman gitu. Iman bisa terjadi pada saat sesaat, tetapi iman juga bisa kita tumbuhkan. Caranya dengan kembali mengingat, bersyukur, oh waktu tahun segini saya berjalan bersama Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan. Tahun segini Tuhan memberikan jalan keluar untuk semua masalah saya. Oh tahun segini gitu dan sebagainya. Dan mungkin di tahun-tahun yang dulu yang kita kira Tuhan seperti meninggalkan kita, tapi ternyata Tuhan memberikan yang baru, itu akan memberikan kita semangat bahwa walaupun nih kita sudah merencanakan, kita melakukan, dan kita berharap itu yang terbaik buat kita, ternyata Tuhan tidak menghendaki demikian, ya kita tidak akan kehilangan keimanan kita gitu, karena kita sudah punya sejarah, Tuhan tuh akan berjalan bersama kita. Itu sih, jadi mungkin supaya kita tetap mengasihi Tuhan walaupun rencana kita tidak berjalan sesuai dengan harapan, ya kita harus ingat kita punya sejarah berjalan bersama Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Itu pertanyaan yang perlu dijawab atau gimana kira-kira? Mungkin tambahan itu mungkin Amang Bako. Oh, ketambahan. Itu tambahan Amang Tua. Karena kan kalau misalnya kita hanya bicara masalah iman, kayaknya sangat teoritis ya gitu. Dan saya menjelaskan supaya nggak terkesan teoritis, ya kita harus belajar dari namanya sejarah. Sama seperti suatu bangsa itu bagaimana sih bisa maju? Ya karena mereka juga punya sejarah sebelumnya. Kita kembali ke sejarah. Itu sih dari pandangan saya ya. Semoga bisa membantu prakteknya. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan dari saudara-saudara kita? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini yang dapat menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan? Ya, saya mau kasih sedikit tanggapan terkait dengan pertanyaannya Pak Pendeta Simajuntak. Memang Pendeta Simajuntak ini pertanyaannya sederhana, tapi kalau kita telaah lebih jauh, ini cukup dalam ini saudara-saudara maknanya. Yang pertama saya mau tanggapi terkait dengan pertanyaan Pak Pendeta Simajuntak yang pertama, mungkin Pak Pendeta terkait dengan pertanyaan terkait kenapa kita masih memberontak gitu ya. Kita harus sadar ya saudara-saudara, memberontak yang dimaksud di sini itu bukan memberontak secara fisik gitu ya. Orang memberontak brutal gitu ya. Enggak ya saudara-saudara. Jadi menurut saya di sini karena kita belajar tentang mengasihi Tuhan Allah gitu ya. Ketika kita tidak menuruti perintahnya, kemudian kita tidak taat kepada perintah dan hukumnya, ya kita sebenarnya sudah bisa dikatakan memberontak gitu. Jadi kita harus sadari itu dalam kehidupan kita masing-masing, termasuk saya sendiri gitu. Ketika saya misalnya melenceng daripada perintah Tuhan, ketika saya melenceng daripada nasihat Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, ya saya sebenarnya sudah memberontak gitu loh saudara-saudara. Jadi jangan kita membuat sebuah pengertian bahwa ketika kita diam-diam gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik-baik saja, kemudian kita menganggap bahwa diri kita itu tidak memberontak. Jadi memberontak itu adalah ketika kita tidak
taat kepada hukum Allah, ketika kita melanggar perintahnya, ya kita memberontak. Terkhusus atau spesialnya karena kita belajar mengasihi Tuhan, ya ketika kita tidak mengasihi Tuhan, ya kita memberontak. Baru nanti kita breakdown lagi. Ketika kita mengasihi Tuhan, ya berarti kita juga harus mengasihi sesama. Pertanyaannya, ya kalau kita nggak mengasihi sesama, kita nggak care sama saudara-saudara kita, ya kita memberontak gitu loh. Jadi sifat egois kita itu juga adalah sifat yang memberontak juga, saudara-saudara. Jadi jangan terlalu menyederhanakan sebuah pelajaran kita yang menurut saya maknanya sangat dalam sebenarnya gitu loh. Jadi koreksi buat kita masing-masing bahwa ketika sekali lagi kita nggak care kepada sesama kita, karena perintah Tuhan kan ya secara vertikal dan horizontal gitu ya. Jadi kalau kita nggak care kepada sesama kita nggak care kepada Tuhan, walaupun Tuhan juga nggak butuh perhatian kita juga gitu ya. Tapi ya itu adalah kategori memberontak. Karena nanti kita akan belajar di hari Kamis tentang pertanyaan, mungkin bisa dikatakan apakah kita memberontak oleh karena kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, di pertanyaan paling bawah, saudara-saudara. Jadi kadang saya berpikir bisa jadi ya, karena kita nggak lihat fisik, jadi kita nggak ada takut-takutnya nih sebagai manusia nih, gas aja nih kita lakukan aja suka-suka kita gitu ya. Sekarang anak saya kalau tingkahnya udah banyak, suka berantakin dan udah ngerti kalau seandainya mamanya udah ngeliatin dia dengan wajah yang sangar gitu, serius, dia takut, dia nggak mau lakukan lagi gitu. Nah, jadi pertanyaan hari Kamis ini relevan sebenarnya dengan kehidupan kita. Kenapa kita memberontak? Kenapa kita tidak menaati hukum Allah? Bisa jadi karena kita tidak melihat Tuhan secara langsung ya gitu loh. Jadi kalau saya lihat bahwa kalau kita melakukan pelanggaran, kemudian Tuhan lihat dengan mata gitu ya, mata kepala secara langsung lihat ke kita pasti takut sih. Pasti kita merasakan bahwa segala perbuatan kita dipantau. Tapi itulah baiknya Tuhan, bukan sebuah kelemahan, tapi itulah kasihnya Tuhan. Dia memberikan memberikan kepada kita sebuah kebebasan untuk bisa berekspresi, ya kan, untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pikir itu tanggapan saya kalau disambungkan dengan pertanyaan Pak Pendeta yang kedua, kenapa, apa bentuk atau cara kita dengan takut akan Tuhan. Saya pikir sesederhana dengan kita menuruti perintahnya, ya kan, menaati hukumnya, kemudian secara garis besar ya tentu menjadi pribadi yang bisa menjadikan Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya maknanya cukup mendalam, saudara-saudara, kalau kita mau telaah lebih dalam. Saya pikir itu, Bapak Tua. Terima kasih. Ini cukup bagus sekali jawaban dari Pak Huta Barat ini. Terima kasih Pak Huta Barat. Nah, sebagai kesimpulan, saya serahkan kepada Pak Pendeta Simorangkir. Jadi memang butuh pengorbanan. Karena memang kasih itulah pengorbanan, sacrifice. Karena memang fungsi daripada garis-garis itu, baik garis ke samping maupun garis dari bawah, dari atas ke bawah, itu mengartikan sacrifice. Oleh mana wujud daripada kasih Allah itu adalah dia harus Dia harus berkorban, memberikan nyawanya. Jadi maka saudaraku, mari kita mengasihi Tuhan Allah. Ya. Jadi kasih kepada sama manusia dan juga kasih kepada Tuhan. Di dalam Matius Matius 22 ayat 37 tadi, 38. Kalau di Perjanjian Baru. Kalau di dalam Perjanjian Lama Ulangan 5. Jadi dua versi ini adalah satu kesatuan. Ya, supaya kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, termasuk sana jiwa, kekuatan, hati. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita mengasihi Tuhan, dan akan terlihatlah itu hubungannya dengan sesama kita manusia. Tuhan memberkati kita.